Halo, selamat datang lagi di video terbaru dari Pojok Sejarah. Di episode kali ini, kita akan membahas suatu peristiwa penting yang terjadi 200-an tahun lalu di Leipzig, Jerman. Di sebelah tenggara kota tersebut, berdiri sebuah monumen besar nan megah. Bahkan saking besarnya, ia diklaim sebagai monumen terbesar se-Eropa. Ia dibangun untuk mengenang peristiwa besar tahun 1813, yaitu Battle of Nations atau Battle of Leipzig. Monumen ini bernama Monument to the Battle of the Nations atau Völkerschlachtdenkmal dalam bahasa Jerman. Pertempuran itu melibatkan pasukan Prancis pimpinan Napoleon Bonaparte melawan tentara gabungan negara-negara besar Eropa. Inilah perang terbesar dan paling berdarah selama era Napoleon. Seperti apakah kisah selengkapnya? Simak terus. Sumber referensi video ini berasal dari beberapa buku, di antaranya yaitu European History dari Barons, dan juga buku The Bloody History of Paris karya Ben Hubbard, serta The Shortest History of Germany karya James Howes. Setahun sebelum pertempuran Leipzig tersebut, Napoleon baru saja menelan kekalahan melawan Rusia. La Grande Armée-nya yang tersohor ternyata tak berdaya menghadapi beratnya medan Rusia, musim dingin yang begitu membekukan, serta kengototan para serdadu Rusia. Dalam perjalanan pulang ke negaranya, Napoleon yang kehilangan banyak prajurit terbaiknya itu lantas segera mengumpulkan lagi pasukan yang baru. Jumlahnya cukup banyak, namun rata-rata pengalaman tempurnya begitu kurang. Melihat hal ini, negara-negara Eropa yang dulu pernah dikalahkan Napoleon segera mengambil kesempatan tersebut. Mereka bersatu melawan Prancis yang terus melemah. Pasukan Inggris dan Portugal yang dipimpin oleh Duke of Wellington terus mengganggu Spanyol yang saat itu dikuasai oleh Prancis. Sementara Rusia, Swedia, Prusia, dan Austria juga terus mengumpulkan pasukan dan mengejar sang kaisar Prancis. Jumlahnya mencapai 300 ribuan orang, semuanya berada di wilayah Jerman. Napoleon sebenarnya sempat memenangkan beberapa pertempuran kecil, salah satunya adalah pertempuran Dresden. Namun jumlah musuh yang banyak dan taktik Prancis yang mulai terbaca membuat semuanya menjadi lebih sulit. Kedua pasukan akhirnya bertemu di sebelah tenggara kota Leipzig pada Oktober 1813. 200 ribuan pasukan Napoleon berhadapan dengan 300 ribuan pasukan koalisi. Para raja dan kaisar ikut menyaksikan langsung, seperti Tsar Alexander pertama dari Rusia, Raja Frederick William dari Prusia, Karl Philipp Schwarzenberg dari Austria, dan lainnya. Perang dimulai pada 16 Oktober 1813. Kedua kubu bertarung dengan ngotot. Walau kurang berpengalaman, serdadu Prancis yang juga berisi sejumlah orang-orang Italia, Jerman, dan Polandia gigih melawan. Menyadari bahwa perang ini tak bisa dimenangkan, maka pada 18 Oktober, Napoleon diam-diam menyusun rencana untuk mengundurkan diri dan mengevakuasi prajuritnya. Mereka mundur perlahan ke arah barat, sambil meninggalkan puluhan ribu tentara yang tetap berada di dalam kota Leipzig untuk menghambat gerak maju koalisi. Perang pun berakhir pada 19 Oktober. Napoleon keluar dari arena peperangan, sedangkan kubu koalisi yang juga kelelahan memutuskan untuk tak mengejar pasukan Napoleon. Korban tewas dan terluka dari kedua belah pihak mencapai total 80.000 hingga 110.000 orang. Battle of Nations pun berakhir dengan kemenangan pihak koalisi. Kembali lagi ke Völkerschlachtdenkmal. Monumen ini mulai dibangun pada tahun 1898 atau pada masa Kaisar Wilhelm II dari Kekaisaran Jerman. Ia diresmikan pada 18 Oktober 1913 atau tepat 100 tahun peringatan peristiwa tersebut. Lokasinya tepat berada di mana pertempuran besar itu berlangsung. Tinggi bangunan berbahan dasar granit ini mencapai 91 meter dan panjang 80 meter.
Ia menjadi salah satu spot wisata paling populer yang tak boleh terlewatkan saat mengunjungi kota Leipzig. Di samping itu, di kota ini ada Perpustakaan Nasional Jerman dan juga Gereja Santo Thomas atau Thomaskirche, di mana Martin Luther pernah berkhotbah di sini pada tahun 1539. Lalu komposer Johann Sebastian Bach juga pernah bekerja di sini pada tahun 1723 hingga 1750.